Episode 20. Luna, maafkan perkataan Bibi. Aku yakin Bibi hanya sedikit kelelahan. Makanya dia berkata seperti itu. Bujuk Azal kepada Luna. Tidak masalah, aku mengerti. Ucap Luna berpura-pura baik. Sementara itu, Tania dan David baru saja keluar dari ruang donor darah untuk Ibu Tania. Bagaimana? Apakah berhasil? Tanya Diva berdiri memegang kedua pundak Tania. Tanpa berkata sepatah kata pun, Tania langsung memeluk Diva. Terima kasih, ucap Tania menangis di bawah Diva. Sudahlah, jangan berterima kasih kepadaku. Kau seharusnya berterima kasih kepada Sheila dan David. Terima kasih kau sudah banyak membantu, ucap Tania kepada Sheila. Iya, sama-sama, ucap Sheila cuek. Sheila, nona muda, apakah kalian tidak menjenguk Tuan Belar? Ucap David. Astaga papa, ucap Diva menepuk jidatnya. Tenanglah kakak ipar, aku sudah menceritakan semua ini kepada mama, ucap Sheila menenangkan Diva. Diva, Sheila, aku mengucapkan terima kasih banyak. Maaf aku sudah merepotkan kalian, ucap Tania merasa bersalah. Tania, jangan berkata seperti itu. Ibumu sudah kuanggap seperti ibuku, ucap Diva memegang tangan Tania. Kakak ipar, bagaimana jika sekarang kita ke ruang rawat papa? Ucap Sheila memegang bahu Diva. Baiklah, Tania, jaga ibumu dengan baik ya. Aku akan menjenguknya nanti. Dan soal kerjaan, kau bisa libur selama ibumu sakit, ucap Diva kembali memeluk Tania. Baiklah, kau sudah seharian menemaniku. Jangan lupa istirahat, ucap Tania mengelus punggung Diva. Diva dan Sheila pun berlalu meninggalkan Tania menuju ruang rawat Tuan Belar. Sementara David, ia meminta izin pulang duluan karena ada beberapa urusan yang masih belum ia selesaikan. Dari mana saja kalian? Ucap Azal menatap tajam Diva dan Sheila. Apakah itu penting untukmu? Jawab Diva singkat. Tentu saja Kau ucap Azal terpotong. Is apa? Tanya Luna bingung. Tidak, maksudku tentu saja penting, karena aku menyuruh kalian untuk menjaga papa, ucap Azal mengalihkan pembicaraan. Lupakan, aku sudah meminta izin kepada mama, jadi kau tidak perlu marahi kami, ucap Sheila. Sementara itu Diva berlalu melewati Azal dan masuk ke dalam ruang rawat Tuan Taylor. Mengapa sekarang Sheila sudah berani berkata kasar kepadaku? Batin Azal. Sheila pun berlalu menyusul Diva yang beberapa menit lalu sudah masuk ke ruang rawat Tuan Belar. Papa, kapan papa akan membuka mata? Aku merindukan papa, ucap Diva menangis di tepi ranjang Tuan Belar. Kakak ipar, Sheila berjalan mendekati Diva sambil mengusap lemut bahu Diva. Sheila, kapan papa akan sadar? Kenapa papa lama sekali memejamkan matanya? Ucap Diva menangis. Kakak ipar, tenanglah. Sekarang papa butuh kesabaran dan doa dari kita untuk terus yakin bahwa papa akan segera pulih, ucap Sheila menenangkan Diva. Sheila, jika nanti aku pergi, tolong jaga papa baik-baik ya. Jangan biarkan siapapun menyakitinya, ucap Diva menatap kosong Tuan Belar yang berbaring lemah dengan bantuan alat pernapasan. Kakak ipar, apa yang kau katakan? Ucap Sheila mengerutkan alisnya. Tidak ada Sheila, lupakan saja, ucap Diva memegang tangan Sheila. Tak lama kemudian suster yang ditugaskan untuk menjaga Tuan Belar pun masuk ke dalam ruang rawat tersebut. Selamat malam nona muda, saya suster yang ditugaskan Tuan Muda Azal untuk menjaga Tuan Belar malam ini, ucap suster itu sopan. Azal sengaja menyewa suster untuk menjaga Tuan Belar karena ia sudah merasa tidak percaya terhadap Diva, karena hari ini Diva tidak menjaga Tuan Belar dan semua itu usul dari Luna. Menjaga papa? Bukankah malam ini aku dan Sheila yang akan menjaga papa? Ucap Diva bingung. Maaf nona, tapi Tuan Muda Azal telah menyuruh saya untuk menjaga Tuan Belar dan nona muda bersama nona Sheila bisa pulang, ucap sopan suster itu. Kalau kami tidak mau? Tanya Sheila memasang wajahnya galaknya. Sheila,
Sudah kita bicarakan ini di rumah saja, ucap Diva membenangkan Sheila. Baiklah, jaga papaku baik-baik. Ingat, jangan sampai ada orang lain masuk ke dalam sini, kecuali keluarga Buana. Ucap Diva menarik tangan Sheila keluar dari sana. Suster itu hanya menganggukkan kepalanya. 1 jam berlalu, kini Diva dan Sheila tiba di mansion. Pukul 6.30. Diva, Sheila, kenapa kalian pulang? Lalu siapa yang menjaga Omu di rumah sakit? Tanya Marisa menatap Sheila dan Diva bergantian. Ma, tanyakan saja kepada Azel, mengapa kami pulang? Ucap Sheila menunjuk Azel yang duduk bersama Luna di ruang tamu. Azel, apa lagi yang kau lakukan? Ucap Marisa menaikkan nada bicaranya sambil menatap Azel dari jauh. Azel pun berjalan menghampiri Marisa. Bibi, aku sudah menyewa suster terbaik untuk menjaga papa. Jadi kalian tidak perlu repot-repot. Ucap Azel menatap Diva dan Sheila. Azel, apa yang kau lakukan? Mengapa kau dengan mudahnya mempercayai orang lain untuk menjaga papamu di rumah sakit? Bentak Marisa menatap Azel. Bibi, jangan memarahi Azel. Aku yang mengusulkan ide ini. Ucap Luna. Wah, ternyata kau. Pantas saja Azel menurutinya. Ucap Diva melangkahkan kakinya berjalan menuju kamar. Sudah lama, aku lelah. Ayo kita tidur. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Ucap Sheila menggandeng tangan mamanya menyusul Diva. Mengapa jadi seperti ini? Mengapa semuanya berubah? Batin Azel. Kini Azel merasa dirinya tidak dianggap lagi di rumah ini. Bahkan Diva sangat tidak mempedulikannya. Padahal ia berharap jika Diva memperlihatkan sedikit rasa cemburu kepadanya. Buat apa Azel menginginkan Diva cemburu? Apakah dia penasaran dengan perasaan Diva kepadanya? Jujur saja, Azel mulai merasa lebih nyaman bila berada di samping Diva dibandingkan dengan Luna. Zil, mengapa kau melamun? Bagaimana jika kita juga tidur? Aku sangat mengantuk. Ucap Lina dengan manja. Baiklah, ayo. Ucap Azel berjalan mendahului Luna. Mengapa dia menjadi cuek seperti ini? Aku yakin di antara Diva dan Azel pasti ada hubungan. Batin Luna sambil berjalan mengikuti langkah kaki Azel. Malam pukul 12.25. Luna terbangun dari tidurnya. Perlahan ia meraih ponselnya dan jari jemarinya mulai mengetik sesuatu. Mungkin saja sebuah pesan. Sekarang waktunya kau melakukan apa yang aku suruh. Isi pesan Luna entah kepada siapa. Sementara itu di ruang rawat Tuan Beller. Saat ini suster yang sedang menjaga Tuan Beller itu tertidur pulas di sofa. Terlihat seseorang yang tidak bisa dikenali jenis kelaminnya, lelaki atau perempuan, masuk ke dalam kamar rawat tersebut. Orang tersebut menggunakan pakaian serba hitam. Aku akan membunuhmu malam ini. Ucap orang yang tak lain adalah orang yang dibayar Luna untuk membunuh Tuan Beller. Entah apa yang terjadi dengan suster itu sampai tertidur. Perlahan orang itu mendekati Tuan Beller dan mencabut alat pernafasan Tuan Beller. Selamat tinggal, ucap orang itu tersenyum jahat. Namun keberuntungan berpihak di Tuan Beller. Saat orang itu ingin keluar, ia tidak sengaja menyenggol gelas minuman yang berada di atas nakas. Gelas itu terjatuh dan pecah. Karena itulah suster itu pun terbangun. Hei, apa yang kau lakukan? Ucap suster itu bangun dan hendak menangkap orang itu. Hampir saja orang itu tertangkap, tetapi ia berhasil kabur dan mendorong suster tersebut ke tembok. Hei, mau lari kemana kau? Ucap suster itu ingin mengejar, namun ia memberhentikan langkahnya karena kondisi Tuan Beller semakin buruk. Suster itu pun kembali memasangkan alat bantuan pernapasan Tuan Beller dan memanggil dokter. Dok, ada yang mencoba mencelakai Tuan Beller saat aku sedang tidur. Ucap suster itu gemetaran karena takut. Baik, sekarang hubungi keluarganya. Aku akan mengecek keadaan Tuan Beller sekarang. Ucap dokter muda dan tampan itu bergegas menuju ruang rawat Tuan Beller. Baik dokter, ucap suster itu langsung menghubungi Azel. Terlihat Azel yang sedang tidur pulas di atas kasurnya bersama Luna. Akan tetapi, posisi mereka berjauhan. Surat telepon di ponsel Azel. Siapa yang menelpon malam-malam seperti ini? Ucap Azel mengocek matanya
dan meraih ponselnya yang berada di atas meja. "Halo Tuan Muda, bisakah Anda ke rumah sakit sekarang?" ucap suster di seberang telepon. "Ada apa? Apa papaku baik-baik saja?" Sementara itu Luna tersenyum di belakang Azel. "Kami akan menjelaskan saat Tuan Muda sudah tiba," ucap suster itu, mematikan telepon secara sepihak. "Astaga, apa yang terjadi?" ucap Azel panik. Di saat itulah Luna pura-pura baru mendengarnya. "Aduh, ada apa Zil?" tanya Luna dengan suara bangun tidur yang dibuat-buat. "Ayo, sekarang kita ke rumah sakit," ucap Azel dengan cepat menarik tangan Luna. "Tunggu dulu, apakah tidak sebaiknya kita membangunkan Bibi dan yang lainnya?" "Kau benar. Ayo, sekarang kau ke kamar Bibi dan aku ke kamar Sela dan Diva," ucap Azel bergegas. "Sela, Diva, bangunlah," ucap Azel mengetuk-ngetuk keras pintu kamar Sela. Diva yang mendengarnya langsung bangun dan berjalan menuju pintu kamar. "Ada apa?" tanya Diva singkat. "Ada telepon dari rumah sakit. Apa kau ingin ikut?" "Apakah papa baik-baik saja?" "Aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita ke sana." "Tetapi Sela," ucap Diva memberhentikan langkahnya. "Sudahlah, cepat," ucap Azel menarik tangan Diva. Entah apa yang terjadi, Azel seakan lupa dengan Luna. Ia malah meninggalkan Luna dan membawa Diva bersamanya. Mereka pun menaiki mobil dan menuju ke rumah sakit. Sementara itu Luna sedang membangunkan Marissa. "Bibi, bangunlah," ucap Luna mengetuk pintu kamar Marissa. Marissa yang masih belum terlelap pun bangun karena suara ketukan Luna. "Ada apa?" ucap Marissa cuek. "Ada telepon dari rumah sakit. Azel menunggu di bawah," ucap Luna. Tanpa berkata sepatah kata pun, Marissa langsung turun ke bawah meninggalkan Luna. "Dasar wanita tua menyusahkan," ucap Luna menyusul Marissa. Setibanya di ruang tengah, Marissa sama sekali tidak melihat seseorang pun. "Di mana Azel? Apa kau mencoba menipuku?" ucap Marissa menatap tajam Luna. Luna pun merasa kaget karena Azel sama sekali tidak ada di ruang tengah. Sementara itu Sela yang merasa Diva tidak ada di sampingnya pun bangun dan turun ke bawah untuk mencari keberadaan Diva. "Tidak Bibi, aku tidak berbohong," ucap Luna takut. "Mama, apa yang terjadi? Dan apa Mama melihat kakak ipar?" tanya Sela berjalan menuruni anak tangga. "Jangankan Diva, Azel saja aku tidak melihatnya," ucap Marissa bingung. "Apa? Berarti Azel dan Siba pergi ke rumah sakit bersama? Apa yang terjadi dengan Azel? Mengapa dia meninggalkan aku?" ucap Luna berbicara sendiri. "Bagus jika mereka pergi berdua," ucap Sela. "Sela, mengapa kau berkata seperti itu?" tanya Luna. "Sudahlah Sela, sebaiknya kita tidur saja. Biarkan Azel dan Diva ke rumah sakit. Aku yakin mereka akan mengabari kita," ucap Marissa. "Baiklah," ucap Sela mengikuti mamanya masuk ke kamar. "Ah, Pial, ini tidak boleh terjadi. Aku harus menyusul mereka," ucap Luna berjalan keluar pintu menemui sopir pribadi di mansion. Sementara itu Azel dan Diva baru saja tiba di rumah sakit. "Ayo Luna, cepat," ucap Azel menarik tangan Diva. Diva yang mendengar perkataan Azel yang memanggilnya dengan sebutan Luna pun hanya diam karena baginya sekarang yang penting hanyalah Tuan Baylor. Mereka pun berjalan menuju ruang rawat Tuan Baylor. Setibanya di sana, Azel langsung masuk ke dalam ruangan itu sementara Diva menunggu di luar karena ia tidak diizinkan masuk oleh suster karena di dalam dokter sedang menangani Tuan Baylor. "Suster, katakan padaku, apa yang terjadi? Bukankah kau suster yang menjaga papa semalam?" ucap Diva menatap tajam suster tersebut. "Maaf Nona, tadi aku sedang tidur. Dan ada seseorang yang masuk ke dalam ruang rawat Tuan Baylor. Dia mencoba melepas alat bantu pernapasan Tuan Baylor." Jelas suster itu sedikit takut menatap Diva. Lalu dia tidak sengaja menabrak gelas yang berada di atas nakas. Dan aku terbangun. Saat aku ingin menangkapnya, dia mendorongku lalu kabur. "Aku benar-benar minta maaf Nona muda," ucap suster itu menundukkan kepalanya. "Baiklah, ini bukan salahmu," ucap Diva. "Mengapa ada orang yang ingin mencelakai papa? Setahuku selama ini papa tidak pernah punya musuh." Batin Diva curiga. Tak lama kemudian Azel pun keluar dari ruang rawat Tuan Baylor bersama dengan dokter. "Azel,
Bagaimana keadaan papa? Tanya Diva memegang pergelangan tangan Azel. Diva, mengapa kau ada di sini? Di mana Luna? Tanya Azel menatap tajam Diva. Diva, ucap dokter dari arah belakang Azel. Dimas, ucap Diva menatap lelaki yang dipanggilnya Dimas itu. Dimas Anggara, laki-laki tampan berumur 22 tahun, anak dari pemilik rumah sakit, yaitu Tuan Anggara. Dimas adalah sahabat SMA Diva. Tetapi sudah sejak saat mereka lulus, Diva tidak pernah bertemu Dimas lagi, karena Dimas pergi ke kota C untuk meneruskan pendidikannya untuk menjadi seorang dokter. Diva, jawab aku di mana Luna? Ucap Azel memegang erat tangan Diva. Coba kau ingat lagi, kenapa aku yang berada di sini? Dan lepaskan tanganku, ucap Diva melepaskan tangannya dari Azel. Diva, mengapa kau? Ucap Azel terpotong saat ia mengingat bahwa dirinya lah yang salah membawa Diva dan bukan Luna. Diva, aku merindukanmu, ucap Dimas memeluk Diva. Kemana saja kau? Kenapa kau melupakan aku? Ucap Diva membalas pelukan Dimas dan mengabaikan Azel. Azel menatap tajam tingkah Diva yang berpelukan dengan Dimas di depan matanya. Entah apa yang terjadi, yang jelas Azel merasa tidak nyaman. Apa-apaan ini? Ucap Azel menarik Diva dari pelukan Dimas. Ucap Dimas karena Azel memegang tangannya erat. Maaf, Azel, kau mengenal Diva? Tanya Dimas bingung. Tentu saja aku mengenalnya, dia Ucap Azel terpotong. Aku temannya, jawab Diva memotong perkataan Azel. Azel menatap tajam Diva. Aku kira Azel suamimu, ucap Dimas santai. Jika benar dia istriku bagaimana? Ucap Azel menatap tajam Dimas. Sudah Azel, jangan bercanda lagi, ucap Diva cengengesan agar Dimas melihat mereka hanya sedang bercanda. Sementara itu Luna tidak bisa menyusul ke rumah sakit. Mengapa kalian tidak mau mengantarku? Ucap Luna memarahi sopir pribadi Mansion. Maaf Nona, mobil ini milik Nona muda Diva, jadi saya tidak bisa mengantar Anda, jelas sopir itu. Ya sudah, pakai mobil lain saja, ucap Luna memaksa. Mobil lain yang mana Nona? Mobil Tuan Muda dia ada bersama Tuan Muda, dan mobil yang di sana itu milik Nona Sela, ucap sopir itu. Menyebalkan sekali. Bagaimana mungkin di rumah ini mobil masing-masing? Batin Luna menggerutu. Jelas saja di mansion itu mobil masing-masing. Namanya juga orang kaya. Dasar Luna saja yang miskin dan tidak tahu cara hidup orang kaya. Tanpa sepatah kata pun, Luna kembali masuk ke dalam rumahnya dengan mengentak-entakkan kakinya ke lantai. Rumah sakit. Azel, aku sudah menjelaskan kondisi papamu sekarang. Jadi mulai sekarang, berjagalah lebih ketat, karena sepertinya ada yang ingin mencelakai papamu. Jelas Dimas mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya Azel sudah lama mengenal Dimas, karena ayah Dimas, yaitu Tuan Anggara, adalah teman baik ayahnya. Rumah sakit itu pun adalah rumah sakit langganan keluarga Buana. Aku tahu, ucap Azel singkat. Azel ingin menarik tangan Diva untuk masuk ke dalam kamar rawat Tuan Beller, tetapi Dimas lebih dulu menahannya. Diva, bisakah kita bicara sebentar? Apa kau tidak merindukan aku? Jawab Dimas dengan senyum manisnya. Tidak, ini sudah malam, lain kali saja, ucap Azel memegang tangan Diva. Tentu saja boleh, aku juga merindukanmu, jawab Diva melepaskan pegangan tangan Azel. Apa maksudmu? Tanya Azel. Ayo, ucap Diva menarik tangan Dimas. Azel tidak bisa berkata apa-apa, karena Diva melepaskan genggaman tangannya dan pergi bersama Dimas. Diva, bagaimana jika kita ke taman sampai rumah sakit? Ajak Dimas. Ngapain? Tanya Diva menaikkan satu alisnya. Aku hanya ingin mengobrol banyak denganmu. Apa kau tidak merindukan aku? Ucap Dimas memegang kedua tangan Diva. Sementara itu Azel masih mematung di depan ruang rawat Tuan Beller, menatap Diva dan Dimas dari kejauhan. Baiklah, jawab Diva sambil tersenyum melihat Dimas. Apa wanita itu sudah tidak peduli pada suaminya sendiri? Batin Azel berjalan masuk ke ruang rawat Tuan Beller.
Sementara itu Diva dan Dimas tiba di taman rumah sakit. "Kapan kau kembali ke Indo?" tanya Diva memecahkan keheningan. "Sudah sebulan yang lalu. Aku mencarimu, tetapi tidak ketemu. Sampai hari ini takdir kembali mempertemukan kita," ucap Dimas memasukkan tangan ke saku baju dokternya. "Benarkah? Aku minta maaf, karena aku telah mengganti nomor ponselku," ucap Diva sambil terus berjalan. "Apa kau sudah menikah?" tanya Dimas memberhentikan langkahnya. Pertanyaan itu seakan membuat Diva mati rasa. Apa yang harus dia jawab? Jika bilang tidak, itu akan berbohong. "Kenapa kau diam?" ucap Dimas menaikkan satu alisnya. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.